Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bapak pada pelajaran IPA Fisika kelas 9 pada materi listrik statis. Nah, di sini kita akan masuk pada pertemuan yang ketiga, yaitu tentang pendalaman materi soal. Tapi sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak semangat ya. Kita akan coba pada saat ini, Bapak akan mencoba menjelaskan beberapa contoh soal pendalaman materi yang nanti kaitannya dengan materi listrik statis. Semoga nanti bisa membantu anak-anak dalam memahami materi ini. Oke, anak-anak, kita akan masuk pada soal yang pertama. Nah, pada soal yang pertama, di sini dikatakan benda dikatakan bermuatan negatif. Nah, benda itu akan bermuatan negatif apabila ada beberapa pilihan di sini. Silahkan anak-anak kira-kira jawabannya apa? Memiliki elektron lebih banyak, memiliki elektron lebih sedikit daripada proton, memiliki elektron yang sama banyak dengan proton, ataukah memiliki proton lebih banyak daripada elektron. Kira-kira jawabannya pada anak. Oke, ya, jawabannya yang benar adalah yang A. Nah, benda itu akan dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah elektronnya itu lebih banyak daripada jumlah protonnya. Atau dengan kata lain, benda yang kelebihan elektron. Seperti itu. Gimana anak-anak? Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya untuk soal yang kedua. Perhatikan anak-anak, proses pembuatan pemuatan listrik statis pada plastik. Ini batang plastik digosok dengan kain wol. Kemudian di sini ada tabel yang Bapak sajikan. Pernyataan pada tabel yang benar adalah yang mana anak-anak? Jadi pada proses ini plastik digosok dengan kain wol. Kira-kira apa jawabannya anak-anak? Oke. Nah, jawaban yang benar adalah yang C, di mana batang plastik yang sudah digosok dengan kain wol, maka batang plastik akan bermuatan negatif seperti yang kemarin Bapak jelaskan pada pertemuan yang kemarin. Kemudian kain wol yang telah digosok dengan plastik tadi akan bermuatan positif. Hal ini terjadi karena elektron dari kain wol pindah ke batang plastik. Sehingga kain wol melepaskan elektron dan batang plastik menerima elektron. Seperti itu. Kemarin sudah Bapak jelaskan. Bisa ya anak-anak ya? Oke, lanjut. Berikutnya untuk soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini adalah ciri benda bermuatan listrik. Cirinya bagaimana anak-anak? Apakah jumlah proton sama dengan elektron? Apakah jumlah protonnya tidak sama? Kemudian yang keempat, dapat menarik benda yang kecil dan ringan di sekitarnya. Kira-kira jawabannya yang mana anak-anak? Ya, nah jawaban yang benar adalah yang D. Ciri benda bermuatan listrik adalah dapat menarik benda yang kecil dan ringan yang ada di sekitarnya. Seperti itu anak-anak. Oke, lanjut berikutnya. Soal yang keempat. Benda bermuatan positif jika dihubungkan ke bumi akan netral. Kira-kira apa penyebabnya anak-anak? Pasti kemarin kita sudah pelajari suatu benda itu bermuatan kan pasti gara-gara adanya elektron yang berpindah. Nah, di sini dikatakan bendanya bermuatan positif, sedangkan yang namanya benda masuk ke bumi pasti dia akan netral. Nah, jawaban yang benar adalah di sini perlu dicermati yang bisa pindah adalah elektron, sehingga jawaban proton A dan C tidak kita pilih karena yang bisa pindah hanya elektron. Sehingga benda bermuatan positif apabila dihubungkan ke bumi, maka benda tersebut akan netral. Ini terjadi kenapa anak-anak? Karena elektron yang ada di bumi ini akan mengalir atau berpindah ke benda. Seperti itu. Jelas ya anak-anak? Oke, ya. Kita lanjutkan kemudian soal yang kelima. Di sini ada muatan listrik negatif 20 kolom digabungkan dengan muatan listrik 12 kolom, kemudian dipisahkan. Besarnya muatan listrik masing-masing sekarang adalah. Nah, kita cermati di sini negatif, di sini positif. Di sini terjadi beda antara yang muatan pertama dengan muatan yang kedua. Selama ada beda, maka pasti akan ada aliran elektron. Nah, penyelesaiannya seperti ini anak-anak. Besar muatan listriknya adalah dari negatif 20 kalian jumlah dengan positif 12, kemudian kita bagi 2 karena sama besar. Sehingga minus 8 bagi 2 hasilnya adalah minus 4. Jawabannya adalah yang A. Betul. Gimana anak-anak? Mudah ya? Oke, kita lanjut berikutnya yang lebih ekstrim. Nah, oke. Berikutnya anak-anak soal yang ke-6. Nah, ini yang kemarin sudah saya jelaskan atau Bapak jelaskan.
pada materi hukum kolom. Ya, di sini ada muatan yang pertama 3 mikrokolom, kemudian yang kedua minus 12 mikrokolom, terpisah sejauh 3 cm dengan konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, penyelesaiannya seperti ini anak-anak. Ya, kalau kita lihat pembahasannya, untuk yang Q1 ini 3 mikro, berarti mikro adalah 10 pangkat minus 6, kita rubah ke dalam kolom. Negatif 12 ini menjadi negatif 12 10 pangkat minus 6 kolom. Jaraknya hati-hati 3 cm harus kita rubah ke meter. Itu 0,03 meter. Kalau kita buat basis 10 berarti 3 kali 10 pangkat minus 2 meter dikuadratkan. Karena rumusnya adalah R kuadrat. Oke, berarti 3 dikuadratin 9 min 2 kali 2 berarti min 4 meter kuadrat. Inilah adalah R kuadratnya. K-nya sudah, kemudian kita masukkan rumus. F adalah kakiku loro. Ya, K-nya 9 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1-nya kita ambil di sini, Q1-nya 3 kali 10 pangkat minus 6 kolom, dan Q2-nya adalah minus 12 10 pangkat minus 6 kolom. Kita bagi dengan jaraknya. Jaraknya adalah 9 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Nah, 9 dengan 9 kita coret anak-anak. Oke, tinggal 3 dengan min 12, berarti 12 dikali 3, maka jawabannya adalah 36. Kemudian perkalian bilangan basis 10, pangkatnya adalah dijumlah. 9 ditambah min 6 berarti 3. 3 positif ya, ditambah minus 6 berarti negatif 3. Pangkat negatif 4 yang ada di bawah kita naikkan ke atas. Dari minus 4 naik ke atas jadi 4. Berarti tadi minus 3 ditambah 4 berarti sama dengan 1. 10 pangkat 1 berarti nilainya adalah 10. Tadi 3 kali 12 adalah 36, dikalikan 10 berarti 360. Berarti jawabannya yang C. Nah, ini nanti mendapatkan hasil negatif, berarti jenis gayanya adalah tarik-menarik, karena minus 12 dikali 3. Seperti itu anak-anak? Jelas ya? Oke. Lanjut berikutnya soal yang nomor 7. Nah, nomor 7, jika jarak dua muatan listrik berlawanan jenis diperkecil setengah kali jarak semula, maka gaya tarik-menarik kedua muatan tersebut menjadi berapa kali semula? Logikanya, kalau jaraknya semakin dekat, berarti gayanya akan semakin besar. Itu logikanya anak-anak. Berarti jawaban A dan jawaban B ini pasti salah. Karena gayanya harus lebih besar. Kita cek anak-anak. Nah, kita lihat perbandingannya. Kita akan gunakan perbandingan F1, F2. F1 punya kaki 1 Q2 per R kuadrat, F2 juga sama. Di mana kaki 1 Q2-nya sama, berarti kita coret, berarti tinggal seper R1 kuadrat, seper R2 kuadrat, kita balik atau kita kali. Ya, perkalian. Berarti menjadi R2-nya di atas, R1-nya di bawah, R2 kuadrat. Nah, R2-nya adalah setengah. Setengah daripada R1 dikuadratin berarti seperempat daripada R1 kuadrat. Berarti R1 kuadrat kita coret anak-anak. Tinggal 1/4. Nah, 1/4 berarti kita kali silang. Berarti F2 dikali 1 adalah F2. 4 dikali F1 berarti 4 kali F1. Berarti jawabannya adalah yang D, yaitu 4 kali gaya semula. Seperti itu anak-anak? Jelas? Oke, kita lanjut. Berikutnya yang nomor 8 anak-anak. Nah, nomor 8 ada dua buah muatan. Nah, ini lebih rumit lagi karena tadi hanya jaraknya yang dirubah, ini muatannya juga berubah. Dari 2Q menjadi 6Q, dari minus 3Q menjadi minus setengah Q, yang tadi jaraknya R ini tetap. Nah, gaya mula-mulanya 8F. Maka gaya tarik-menariknya sekarang adalah menjadi berapa F? Kita cek. Kita buat perbandingan F1, F2 sama kayak tadi nomor 7. Ini K kali Q A, Q B untuk membedakan per R1 kuadrat, K, Q C, Q D per R2 kuadrat. Sama dengan yang tadi. K-nya dicoret, hilang anak-anak ya. Q A-nya 2Q, Q B-nya minus 3Q, R jaraknya masih sama, R kuadrat, kemudian Q C-nya 6Q, Q D-nya minus setengah Q, R-nya kuadrat. K dan R kuadrat kita coret, hilang. 2 dikali 3 berarti 6, 6 dikali setengah berarti 3. 6 bagi 3 hasilnya 2. Berarti 8F per F2 sama dengan 2 atau 2/1. Kalau kita kali silang berarti 2 kali F2 sama dengan 8F. Nah, F2-nya adalah 8F dibagi 2. Hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya adalah 4F. Seperti itu. Gampang ya? Nah, nanti anak-anak bisa coba berdasarkan contoh yang sudah Bapak buat ini. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 9. Nah, nomor 9, di sini kita lihat anak-anak, gaya tolak menolak dua buah muatan dipisahkan sejauh 2 cm. Ini 225 Newton. Jika muatan yang pertama besarnya 5 mikrokolom, hitunglah besarnya muatan yang kedua. Berarti kita nyari apa anak-anak? Kita nyari Q2. Oke, kita lihat anak-anak.
Q1-nya 5 mikrokolom, berarti 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom, gayanya 225, jaraknya 2 cm, berarti 2 kali 10 minus 2 meter dikuadratkan. Jadinya 2 kuadrat 4, min 2 kali 2, minus 4. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Oke, untuk mencari Q2, maka rumusnya adalah F dikali R kuadrat dibagi K dikali Q1. F-nya adalah 225, kita masukkan. R kuadratnya 4 kali 10 minus 4 meter kuadrat. Kemudian K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dan Q1-nya adalah 5 kali 10 minus 6 kolom. Nah, di sini kita lihat anak-anak bisa kita sederhanakan prosesnya. Di sini ada nilai, setelah kita lakukan perkalian dan pembagian, kita dapatkan hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Setelah kita sederhanakan semua angka yang ada di sini. Caranya sama dengan yang tadi. Nah, 10 pangkat minus 6 itu adalah mikro, ya 10 mikro, sehingga ketemunya adalah 2 mikro kolom. Jawabannya adalah yang B. Gimana anak-anak? Nah, silahkan nanti kalian coba untuk memudahkan, kalian coba kembali, kalian hitung kembali. Nanti kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan pada Bapak jika besok sudah masuk di sekolahan. Gitu ya. Oke, berikutnya anak-anak kita bahas yang nomor 10. Oke. Nomor 10 ada besarnya gaya 4 kali gaya tunggal 2 buah muatan. Muatan yang pertama 4 kali 10 minus 8 kolom, yang kedua 9 kali 10 pangkat minus 8 kolom, dan di sini gayanya sebesar 3,6 kali 10 pangkat minus 2 Newton. Ini gayanya. Jika tetapan kolomnya 9 kali 10 pangkat 9, jarak pisah kedua muatan. Berarti anak-anak di sini kita mencari jarak pisahnya. Nah, proses pembahasannya seperti ini, anak. Q1-nya 4 kali 10 minus 8 kolom, Q2-nya 9 10 pangkat minus 8 kolom, F-nya di sini 3,6 10 minus 2 kita rubah supaya tidak ada koma, karena saya yakin kalau anak-anak ada koma mesti bingung. Oke, komanya kita hilangkan, berarti kita nambah dari minus 2 menjadi minus 3. Oke, kita nyari jaraknya, berarti K dikali Q1 Q2 per F. Oke, K-nya 9 10 pangkat 9, Q1-nya 4 10 minus 8, Q2-nya 9 kali 10 minus 8, F-nya 36 10 pangkat minus 3. Nah, berhubung di sini adalah kuadrat, maka lawannya kuadrat adalah apa, anak-anak? Ya, lawannya kuadrat adalah akar. Berarti angka 9, 4, dan 36, karena bisa kita akar, kita kumpulkan. 9, 4, 9, dan 36, 10 pangkat minus 4. Di 10 pangkat minus 4 didapat dari 9 ditambah minus 8, berarti 1. 1 ditambah minus 8, berarti minus 7. Nah, minus 7, ini naik ke atas jadi plus, minus 7 ditambah 3, berarti dapatnya minus 4 meter kuadrat. Nah, berarti akarnya 9 dikali 4 di sini adalah 36, berarti dicoret dengan 36, tinggal angka 9, akarnya 9 adalah 3. Akarnya 10 minus 4 berarti hanya dibagi 2, anak-anak. Minus 4 bagi 2 adalah minus 2. 3 10 minus 2 meter. Atau kalau kita rubah ke cm berarti 3 cm. Berarti jawabannya yang C. Seperti itu anak-anak. Sangat mudah. Fisika pasti mudah. Saya yakin anak-anak pasti bisa mempelajarinya. Silahkan dicoba kembali atau diulangi kembali berdasarkan contoh yang ada ini. Oke, anak-anak, kita lanjut berikutnya soal yang nomor 11. Kita lihat, perhatikan gambar penggaris plastik digosok dengan kain wol. Ini penggarisnya, ini kain wolnya digosok. Sehingga dapat menarik kertas kecil. Nah, ini ada kertas kecilnya ya, nak, nggak kelihatan ini. Ada kertas-kertas yang ketarik oleh penggaris tadi. Nah, penggosongan dengan kain wol menyebabkan terjadinya apa, anak-anak? Nah, ini penggaris itu pasti akan bermuatan negatif, kain wolnya positif. Gara-gara apa, anak-anak? Perpindahan elektron. Dari mana? Dari kain wol ke plastik atau penggarisnya. Berarti hati-hati, perpindahan proton tidak mungkin, perpindahan proton tidak mungkin. Jawaban B dan D pasti salah. Tinggal A atau C. Perpindahannya harus dari mana? Dari kain wol. Oh, berarti kita cek. Jawabannya adalah yang A. Gitu ya, anak-anak. Ya, jadi perpindahannya dari yang positif ke negatif untuk elektronnya. Seperti itu, bisa dipahami? Jelas ya, anak-anak? Oke, kita lanjutkan berikutnya nomor 12. Oke. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 1,5 mikrokolom dan 5 mikrokolom. Keduanya terpisah jarak 3 cm. Jika K 9 kali 10 9, maka gaya yang ditimbulkan. Nah, ini sama kayak tadi, anak-anak. Saya yakin kalian pasti bisa, ya. Kita hanya mencari gayanya. Rumusnya sederhana. Q1-nya ada. Nah, di sini kok ada koma, komanya kita hilangkan. Yang harusnya minus 6 jadi minus 7. Yang ini nggak ada koma ya, berarti minus 6. Oke, jaraknya sama dengan tadi, 9 10 minus 4, karena 3 cm dirubah ke meter. Oke, kita masukkan K-nya 9 kali 10 9, Q1-nya 15 10 pangkat minus 7, Q2-nya 5 10 pangkat minus 6. Jaraknya mana ini? 9 kali 10 pangkat minus 4. Oke, anak-anak bisa coret 9 kali 9. Nah, 15 kali 5 tinggal 75.
Pangkatnya gimana? 9 ditambah minus 7 berarti 2. 2 ditambah minus 6 berarti minus 4. Atas minus 4, bawah minus 4, habis anak-anak. Sehingga tinggal jawabannya 75. Sehingga jawabannya yang C. Gimana anak-anak? Sangat mudah sekali. Fisika pasti bisa. Oke, berikutnya anak-anak soal yang nomor 13. 13 ada gaya tolak menolak antara dua buah muatan listrik sejenis dipisahkan 3 cm. Nah, 3 cm lagi ya. Ini adalah 3240 Newton. Jika tetapan kolom 9 kali 10 pangkat 9 besarnya muatan listrik masing-masing. Berarti anak-anak disuruh mencari Q1 maupun Q2 yang nilainya adalah sama. Berarti harus menggunakan yang Q kuadrat anak-anak. Ya, F-nya 3240 Newton. Jaraknya ini sama dengan tadi 9 10 minus 4. K-nya ini Q kuadrat F dikali R kuadrat dibagi K. Ini F-nya, ini R kuadratnya kita ambil, kemudian K-nya kita ambil 9 kali 10 pangkat 9. Oke, 9-nya bisa dicoret, habis. Minus 4, di sini ada 0 berarti minus 3, naikkan berarti jadi minus 9. Minus 3 dengan minus 9 berarti minus 12. Oke, akar daripada 324 adalah 18. Akar daripada 10 pangkat minus 12 tinggal bagi 2 berarti minus 6. Sehingga jawabannya 18 kali 10 minus 6 kolom atau 18 mikrokolom. Karena menggantikan 10 pangkat minus 6. Berarti jawabannya yang C. Gitu anak-anak? Jelas? Oke, lanjut berikutnya. Nomor 14. Nah, pernyataan di bawah ini yang benar. Nah, ini tentang penangkal petir anak-anak. Nah, pernyataan yang benar mana kira-kira? Ayo. Nah, pernyataan yang benar ini adalah yang D. Ya. Penangkal petir hanya akan bekerja jika ruang mendung. Enggak. Awan bermuatan listrik dekat gedung, maka gedung tersambar petir. Belum tentu. Penangkal petir terbuat dari isolator tembaga. Nah, kalau isolator nanti tidak bisa menghantarkan. Berarti tidak. Awan bermuatan tidak sejenis berdekatan melalui udara basah menjadi loncatan elektron. Iya, ada perpindahan elektron. Nah, peristiwa ini disebut dengan nama petir. Gitu anak-anak? Analisisnya jelas ya? Oke, lanjut berikutnya nomor 15. Oke. Di sini ada plastik dan ada kaca didekatkan. Nah, setelah batang plastik peki, ini plastiknya, digosok dengan kain wol, berarti pasti plastiknya negatif. Oke, plastiknya negatif, berarti pekinya harus negatif. Wah, tinggal B apa C anak-anak. Kemudian RS-nya digosok kain sutra. Wah, berarti RS itu kaca. Kaca digosok kain sutra, berarti akan bermuatan positif. Oke, karena bermuatan positif, berarti cari yang positif. Wah, negatif, positif. Nah, anak-anak pasti bisa jawab. Jawabannya apa? Iya, jawabannya yang B. Penjelasannya sudah Bapak jelaskan tadi. Silakan ini anak-anak bisa membacanya. Penjelasan dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Gimana? Paham ya? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Untuk yang soal nomor 16, anak-anak bisa lihat di sini ada yang namanya elektroskop. Nah, di sini dicari gambar yang benar. Hati-hati anak-anak, yang mendekati dengan kepala harus berlawanan, yang mendekati dengan daun harus sama. Itu cirinya. Wah, ini sama semua, berarti salah. Kita cek yang C, ini positif, yang B dulu ya anak-anak. Nah, ini positif. Oh, kok di sini sama, harusnya beda ya. Yang mendekati dengan kepalanya harus beda. Ini bukan. Kemudian yang ini positif, negatif. Ini kok negatif lagi, berarti bukan. Ya, yang mendekati dengan daun harus sama. Kita lihat, positif yang mendekati, kepalanya negatif, betul. Daunnya positif, betul. Nah, berarti jawabannya apa anak-anak? Jawabannya adalah yang D. Ya. Pada elektroskop, bila benda yang bermuatan positif dekatkan pada kepala elektroskop, maka elektron yang berada di daun akan berpindah ke kepala. Elektron yang ada di sini akan naik ke atas, ya, sehingga daun kekurangan elektron, ya, daunnya kekurangan elektron, sehingga dia muatannya menjadi positif, sedangkan kepala elektroskop mendapat elektron dari bawah, sehingga muatannya negatif. Seperti itu ceritanya. Gimana Nana? Bisa dipahami ya? Elektroskop sudah Bapak jelaskan kemarin. Oke. Berikutnya adalah yang nomor 17. Kita lihat. Nah, ini interaksi. Saya yakin anak-anak gampang ini. Ya, ada benda A, B, C, D, E. Nah, kita lihat. A-nya bermuatan negatif, A-nya negatif, D-nya bermuatan positif. Yang ditanya muatan dari B, C, dan E. Oke, kita analisis anak-anak. Nah, A-nya bermuatan negatif, D-nya positif. A-nya tarik-menarik dengan C. A tarik-menarik dengan C. A-nya adalah negatif. Karena tarik-menarik, berarti C-nya adalah positif. Gampang ya. Tarik-menarik berarti harus berlawanan. C-nya tolak-menolak dengan B. C tolak-menolak, berarti C dan B itu adalah sama. Berarti karena C-nya positif, B-nya juga positif. Kemudian, B tarik-menarik dengan E. Tarik-menarik berarti harus beda. Karena B-nya positif, berarti E-nya yang negatif. Berarti CBE, positif, negatif. Positif, negatif, berarti jawabannya yang mana? Yang A. Oke, anak-anak, saya yakin pasti ini gampang. Mudah sekali ya.
Oke, gimana anak-anak? Lanjut? Iya, kita lanjutkan. Sekarang anak-anak soal yang nomor 18. Ini tentang kaca digosok ya dengan kain kemudian didekatkan benda A. Ada ebonit digosok kain wol didekatkan benda B. Kemudian Bapak kasih tabel di sini berdasarkan gejala yang terjadi pada percobaan bola A dan bola B, maka dapat disimpulkan bahwa cara mudahnya begini anak-anak. Bola A karena kaca pasti apa tadi? Kaca pasti positif. Wah, positif kok ini ketarik. Berarti A-nya pasti apa anak-anak? A-nya pasti negatif karena ketarik. Cari yang A-nya negatif. Wah, jawabannya tinggal A atau D. B dan C buang. Kemudian ebonitnya pasti apa anak-anak? Ebonit itu sama dengan plastik, yaitu bermuatan negatif. Wah, ini B-nya menolak. Berarti pasti sama karena tolak menolak. Berarti B-nya pasti negatif. Wah, berarti cari yang A-nya positif, B-nya A-nya negatif, tapi B-nya yang positif. Oh, negatif positif, jawabannya tinggal yang A, anak-anak. Kita cek. Nah, posisinya di sini yang A-nya adalah negatif, benar. Kemudian, oh ya, sama-sama negatif. Ya, tadi Bapak salah ya. Nah, di sini kita lihat, karena ebonit negatif, tolak menolak, berarti sama-sama negatif. Berarti A negatif, B-nya juga negatif. Berarti jawabannya yang D. Ya, tadi yang ebonitnya itu adalah negatif, karena tolak menolak, berarti di sini hasilnya juga negatif untuk yang B. Seperti itu. Bisa ya anak-anak? Ya, oke. Lanjut berikutnya. Nomor 19. Kita lihat. Perhatikan gambar gaya listrik yang terjadi pada bola konduktor bermuatan. Sama ini kayak yang tadi anak-anak. Ya, di sini saling didekatkan gaya interaksi yang terjadi. P-nya positif, ya, P-nya positif. Nah, kita lihat, kita analisis anak-anak. Karena P-nya positif, berarti P-nya adalah, kita lihat gambarnya, ini tarik-menarik gambar 1 ya, tarik-menarik dengan R, berarti R-nya adalah yang negatif. Kemudian yang gambar 2, P tolak-menolak dengan T, berarti T-nya positif, karena P-nya tadi juga positif. Kemudian R tarik-menarik dengan S. Kita lihat di sini R dengan S tarik-menarik, ya, berarti S-nya positif, karena R-nya negatif. Kemudian kita lihat S tolak-menolak dengan Q, tolak-menolak. Nah, kita lihat Q-nya berarti positif, tolak menolak berarti sama. S dan Q muatannya sama. Nah, berarti tinggal dipilih anak-anak dari pilihan yang ada. Kita cek P dan Q tarik menarik, P dan Q tarik menarik, PS tarik menarik. Tidak. Ya, berdasarkan interaksi yang ada. Jawabannya adalah yang C. P dan Q tolak menolak. Ya, P dan Q tolak menolak, dan kemudian P dan S itu akan tolak menolak juga. Ya, jadi antara P dan Q akan tolak menolak, dan P dengan S juga tolak menolak karena muatannya sejenis atau sama. Gimana anak-anak? Jelas ya? Oke, bagus. Selanjutnya yang terakhir anak-anak, kita sampai nomor 20 aja ya. Nah, saya kira anak-anak sudah cukup banyak ini untuk contoh soal yang Bapak coba tunjukkan dan kerjakan untuk anak-anak bisa memahaminya. Oke, ini terakhir anak-anak, nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut ini. Mengetahui ini tentang fungsi daripada elektroskop. Kemarin Bapak sudah jelaskan ya, elektroskop itu ada 2 fungsi. Nah, fungsi yang pertama apa, anak-anak? Nah, fungsi elektroskop adalah yang pertama, mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Sedangkan fungsi yang kedua, mengetahui jenis muatan listriknya. Ada 2 fungsi ya. Untuk suatu benda bermuatan listrik atau tidak, maka di sini elektroskopnya harus netral. Kalau jenis muatan listrik, berarti elektroskopnya harus bermuatan. Oke, berarti jawabannya yang B, 1 dan 3. Oke, anak-anak, gimana? Sangat mudah sekali. Untuk pelajaran fisika bab pertama sudah kita selesaikan dengan sempurna. Bab listrik statis sudah kita jelaskan, kemudian soal juga sudah kita beri contohnya dan pembahasannya. Saya harap anak-anak bisa memahami ini semua dan anak bisa mempelajari semua dengan sebaik-baiknya, baik yang ada di asrama maupun anak-anak yang ada di rumah. Ya, harapan Bapak anak-anak tetap semangat belajarnya. Nah, anak-anak, untuk sebagai latihan anak-anak dalam pelajaran listrik statis ini, Bapak akan berikan tugas pada anak-anak untuk kalian kerjakan. Ya, tidak usah banyak-banyak. Ya, kalau Bapak ngasih contohnya 20 soal. Nah, khusus untuk anak-anak, cukup Bapak kasih 5 soal saja. Nah, kita lihat anak-anak. Ya, ini tugasnya. Ini tugasnya anak-anak. Nah, silakan anak-anak coba kerjakan tugas ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silakan nanti anak-anak kumpulkan ya. Untuk yang di pondok silakan nanti pakai kertas dikumpulkan ke Bapak, kasih nama dan kelas. Untuk yang di rumah silakan lewat Google Classroom. Jangan lupa kertasnya nanti juga dikasih nama dan kelas, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom seperti biasanya.
Ya, Bapak tunggu. Silakan dicoba, silakan dilihat-lihat kembali. Ini semua soalnya, contohnya sudah ada di soal yang Bapak jelaskan tadi. Ada 20 soal yang sudah Bapak jelaskan. Gitu anak-anak? Cukup ya, untuk hari ini pertemuan pada saat ini kita anggap cukup. Semoga apa yang kita sampaikan dan Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi anak-anak. Ya, tetap jaga kesehatan, anak-anak tetap semangat belajarnya, jangan menyerah. Ya, saya yakin anak-anak pasti bisa. Kita berharap, kita berdoa, semoga wabah COVID ini segera hilang dari Indonesia ini. Oke, anak-anak tetap semangat. Mari kita akhiri pelajaran pada kali ini dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak-anak, dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.